Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita juga akan bersama-sama lagi mendengar firman Tuhan. Saat ini, saat indah, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi, dan mari kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan hatimu. Kami masih diberikan nafas kehidupan dan kami masih dipersilakan untuk Engkau Tuhan, diberikan kesempatan oleh Engkau untuk kami memuji dan membesarkan, beribadah ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, di hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Menjamah kami dimanapun kami berada, siapapun kami yang menyaksikan acara ibadah tayangan online ini. Kami percaya kami akan dilawat oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu untuk membawa umat-umat-Mu menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap menikmati hadirat-Mu dengan puji-pujian untuk Engkau di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang perkasa, dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Kita besarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah
padaku, datang padaku. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku, datang padaku, datang padaku, datang padaku. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Yesus Maha Tahu, datanglah padanya. Kita punya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita perlu. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia juga tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hebat. Kita mau nyanyikan pujian, Tuhan ku tahu kalau ku sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ku sendiri tahu tiap susah dan air mata, Dia tahu tiap hati yang gelisah. Dia tahu sebab yang menjaga. Yesus tahu apa ku perlu. Yesus tahu apa ku perlu. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Amin. Puji Tuhan. Tuhanku tahu kalau beban berat, tahu berapa kekuatanku. Dia angkatku kalau ku tenggelam dan memberiku kesenangan. Puji Tuhan. Yesus tahu apa ku perlu. Nyanyi dengan iman. Percayalah, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu hidup kita. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Yesus tahu apa ku perlu. Yesus tahu apa ku perlu. Dia tahu yang aku perlu. Yang memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Dia memuaskan dan memberi yang ku perlu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Kita bersyukur punya Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudusnya yang akan terus menyelidiki hati kita, sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus Kristus namanya. Nyanyikan pujian, Yesus selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi berkat, menguatkan iman kita semuanya. Haleluya. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak akan pernah habis di dalam hidupku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Begitu banyak kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam pujian ini kami mengamininya bahwa kami mau terus berjuang untuk tetap setia sampai akhir hidup kami melayani mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua melalui firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Itu adalah pesan-pesan Tuhan bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami menyiapkan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang terambil dari Injil Matius 12, ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Yesus mengetahui bahwa
maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari peristiwa ini adalah ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sebab bagi orang Yahudi, Farisi, hari Sabat adalah hari yang sakral bagi mereka, sehingga tidak ada aktivitas baik bekerja dan lain sebagainya. Apatah lagi menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus, dan Yesus mengetahui itu semua, sehingga Yesus menyingkir dari tempat itu. Saudara, Yesus dalam keberadaan dia sebagai manusia, secara fisik dia terbatas, saudara. Dia terbatas di mana dia tidak mungkin ada di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Artinya, pada saat ini dia ada di Jakarta, dia tidak mungkin di waktu yang sama dia ada di Papua. Tidak mungkin, saudara. Sebagai manusia, dia terbatas. Tetapi sebagai adikodrati, Yesus tidak dapat dibatasi dalam segala hal. Karena dia mengetahui banyak hal, baik yang sebelum dan akan terjadi. Bahkan dia sudah mengetahui tentang penderitaan dia akan difitnah, dia akan dikhianati, bahkan dia mati, saudara. Bahkan lebih dari itu, dia menceritakan secara detail bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa, saudara. Bahwa secara adikodrati, Yesus mengetahui itu semua. Dari mulai saat dia mulai menderita, sampai dia dikhianati, sampai bahkan dia mati, bahkan dia mengalahkan kematian itu, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya bahwa dia Allah yang maha mengetahui itu semua. Sekalipun secara fisik dia terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Dia ada di sini, dia tidak mungkin ada di tempat yang lain dengan waktu yang sama. Tetapi sebagai adikodrati, saudara, dia tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Sampai kedalaman hati manusia pun dia tahu. Mereka rencana untuk membunuh dia karena dia mengobati orang yang sakit pada hari Sabat. Dia tahu semua, saudara. Karena itu, saudara, maha tahu didefinisikan sebagai kondisi memiliki pengetahuan penuh atau mengetahui segala hal. Bagi Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara ia mengetahui segala hal. Kemahatauannya tidak terbatas pada salah satu bidang saja, tetapi dalam segala hal. Artinya bahwa Allah dalam pengetahuannya tidak terbatas dalam satu pribadi, tetapi dalam ketritunggalan Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kemahatauan manusia itu tergantung pada disiplin ilmu, terbatas, saudara. Artinya kalau dia seorang pintar, seorang profesor bidang ekonomi, saudara, dia hanya mengerti tentang bidang disiplin ilmu ekonomi. Tapi soal medis atau politik dia tidak tahu, saudara. Tapi Yesus dalam keadikodratinya, dia melebihi dari segala sesuatu. Itu yang maha tahu. Saudara, Yesus mengetahui segala sesuatu, bahkan yang akan terjadi sekalipun. Sebagaimana dia akan difitnah pun, dia tahu, saudara. Yuk kita lihat Alkitab sama-sama. Terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 3 dan ayat 21 sampai 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan begini. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara bisa bayangkan orang yang mau fitnah dia saja, Yesus sangat tahu. Karena itu sekali lagi saya katakan, Allah dalam kedaulatannya, dia mengetahui begitu banyak hal. Kalau manusia dalam kepintarannya tidak maha tahu, saudara. Karena dalam kepintaran tergantung disiplin ilmu apa yang dia capai.
Sekalipun dia seorang profesor, tapi profesor dalam bidang ilmu apa? Tapi dalam ilmu yang lain dia tidak tahu. Tapi Yesus mengetahui seluruhnya. Karena itu tadi saya katakan bahwa Allah dalam kedaulatannya, dia tidak terbatas dalam satu pribadi, tetapi dalam ketritunggalannya, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama-sama maha tahu, saudara. Ia mengetahui tidak hanya setiap detail menit kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita, karena ia mengatakan bahwa ia mengetahui burung pipit sekalipun yang jatuh atau tidak, dia tahu, saudara. Apatah lagi persoalan saudara, pergumulan saudara, sakit, penyakit, kelemahan tubuh saudara. Allah tahu, saudara. Yesus sangat tahu. Karena itu dalam hati manusia saja dia tahu, apalagi masalah pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara mau tetap datang kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa Yesus sangat tahu tentang pergumulan saudara. Persoalan, masalah rumah tangga saudara, ekonomi saudara, datang kepada Yesus. Karena dia Allah mengetahui, bukan saja tahu tentang persoalan pergumulan saudara, tapi dia juga tahu ada jalan keluar dan kemenangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah saudara, firman Tuhan katakan dalam Matius 10, ayat 29 dan 30, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya bahwa sepasang burung pipit yang harganya sangat murah, saudara. Seduit 2 ekor cuma 1 duit, saudara. Harga yang sangat murah. Biarpun begitu, tidak seekor pun yang jatuh, yang mati tanpa sepengetahuan Bapa di sorga. Kan itu kalau burung pipit saja yang termurah harganya 1 duit 2 ekor. Sampai jatuh pun kalau tidak Tuhan kehendaki tidak terjadi, saudara. Apatah lagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, taruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia bukan saja mengetahui setiap pergumulan, masalah, persoalan hidup yang kita hadapi, tetapi ada jalan keluar, ada solusi, ada kemenangan yang dijanjikan bagi hidup saudara dan saya. Asalkan kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, kepala saya rambutnya sedikit, saudara. Sekalipun cuma sedikit, tapi saya tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, saudara bayangkan apatah lagi orang yang rambutnya banyak, apalagi rambut keribo, saudara, paling sulit. Tetapi firman Tuhan katakan Allah bisa menghitungnya. Lebih daripada itu, jatuh pun tanpa seizin dia. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada satu helai rambut pun bisa jatuh. Yang itu kemudian dikatakan dalam Lukas 21 ayat 18. Firman Tuhan katakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita khawatirkan dalam keadaan dunia memang yang fluktuatif ini, yang kadang-kadang masalah datang tanpa sepengetahuan kita. Ada saja, tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Saya percaya semua kita punya persoalan. Tetapi mari kita mau tetap andalkan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia maha mengerti, maha mengetahui setiap duduk persoalan saudara dan saya. Tetapi yang dia mau di hadapan saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan. Allah tidak hanya mengetahui beberapa hal saja, namun sampai di akhir sejarah kehidupan manusia pun dia tahu. Manusia hanya bisa berencana untuk masa depan dia paling berapa step sih? Kita cuma bisa berencana, tapi kita tidak pernah tahu apakah berhasil atau tidak. Karena itu firman Tuhan katakan, manusia boleh berencana sebaik apapun rencana manusia, tapi ingat keputusan Tuhan yang pasti terlaksana. Artinya bahwa Tuhan tahu dari awal perjalanan hidup kita sampai pada akhir kehidupan kita, sukses, berhasil sampai kepada kematian pun Tuhan tahu. Yuk kita lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan ke-10. Yesaya 46 ayat ke-9 yang sampai ke-10. Firman Tuhan katakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian
dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Oh haleluya saudara. Jadi rencana Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara harus ingat bahwa rancangan Tuhan bukan sama dengan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu selalu terbaik. Dan rancangan Tuhan yang Dia rencanakan bagi saudara dan saya untuk memberi masa depan yang lebih baik dari hari ini. Karena itu kalau manusia terbatas untuk mengerti apa yang terjadi besok, kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang tahu hari ini sampai malam hari apakah dia masih ada, masih sehat. Apakah dia tahu besok dia masih sehat, dia masih ada. Kita tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu perjalanan hidup saudara dan saya. Dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Dia Allah yang maha mengetahui. Namun Dia juga mengetahui setiap pemikiran kita. Sebelum kita memperkatakan segala sesuatu, Dia tahu saudara. Karena itu betapa luar biasa Yesus yang kita percaya. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak terbatas dalam pengetahuan untuk satu pribadi. Tetapi dalam ketritunggalan Allah semua mengetahuinya. Baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Yesus Kristus adalah anak yang tunggal. Dia mengetahui setiap apapun dalam aspek kehidupan saudara dan saya. Tetapi yang Dia mau, kita mau tetap mengandalkan Dia. Kita tetap mau berharap kepada Dia. Kita tetap mau datang kepada Dia. Mengakui setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Sebelum kita memperkatakan sesuatu pun, Dia Allah yang maha mengetahui. Yuk kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan katakan demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, oh haleluya, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sebelum kita memperkatakan sesuatu saja Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Apatah lagi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara harus percaya Alkitab katakan jauh sebelumnya. Dunia ini tidak akan bertambah baik. Dunia ini semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Dunia semakin hari semakin jahat. Tetapi firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Jangan andalkan kekuatan kita. Mari kita mau andalkan Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam kemanusiaan pun memiliki adik kodrati sebab Dia adalah Allah, juga sehingga Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 9 ayat 4 secara cepat saja. Di dalam Matius 9 ayat yang keempat. Matius 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah saudara, apa yang ada dalam hati pikiran kita, rencana, rancangan apa yang di dalam hati dan pikiran saudara. Dia Allah yang maha mengetahui itu semua. Karena itu yang diajarkan kepada saudara dan saya, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Percayakan setiap rencana kita yang baik ini kepada Tuhan. Sebab kita harus percaya Tuhan jauh punya rencana yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Ketika ia bertemu seorang perempuan yang menimba air di sumur Sikar, ia berkata, ini Yesus ketika dia datang di wilayah Yahudi, saudara. Dan dia katakan kepada seorang perempuan di sumur Sikar, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saudara, ketika saudara perempuan ini sedang menimba air, lalu kemudian Yesus meminta air daripadanya.
Sementara kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak bisa sama-sama, saudara. Tetapi Yesus bilang, kalau kamu minta air daripadaku, maka kamu tidak akan haus lagi. Mana mungkin sementara Yesus tidak ada air. Yesus sendiri ada minta air kepada seorang perempuan ini. Tapi Yesus katakan firman Tuhan ini dalam Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudara, apapun dalam segala aspek hidup kita, Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu sampai latar belakang kita, segala permasalahan yang kita hadapi. Tetapi yang dia mau, kalau kita percaya bahwa dia Allah yang maha mengetahui, dia mau supaya kita selalu datang kepada dia, minta pertolongan kepadanya, minta jalan keluar dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Maka dia Allah yang akan membuka jalan kepada saudara. Dia akan menolong saudara. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah pasti dihiburkan, yang lemah pasti dikuatkan. Yang punya masalah pasti ada jalan keluar, karena dia adalah jalan itu sendiri. Haleluya. Kan itu jangan andalkan kekuatan kita. Kalau kita percaya bahwa dia Allah yang maha mengetahui, kenapa tidak kita datang kepada dia minta pertolongan supaya ada jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, ia juga mengatakan bahwa murid-muridnya pada teman mereka, Lazarus telah meninggal, ketika ada berita tentang Lazarus yang sakit berat. Dan Yesus coba menahan diri untuk tidak datang ke tempat di mana Lazarus tinggal. Tapi kemudian berita datang bahwa Lazarus bukan saja sakit, tetapi Lazarus sudah meninggal, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 15, kita akan lihat. Karena perjalanan dari tempat di mana Yesus berada dengan di mana Lazarus tinggal itu ada sekitar 25 mil, saudara. Luar biasa jauhnya. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-11 dari Yohanes 15, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia, kata Yesus dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lazarus di mana tinggal jauh dari tempat pelayanan Yesus, kurang lebih 25 mil, saudara, jauhnya. Keberadaan Lazarus Yesus tahu persis. Sementara Yesus secara fisik, secara manusia, dia terbatas oleh tempat dan waktu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa dia dalam keadaan adikodratinya, dia tidak dapat dibatasi dalam segala hal. Secara fisik, dia berbeda tempat dengan Lazarus. Tetapi secara adikodrati, dia dapat melihat keberadaan Lazarus, keadaan Lazarus. Baik sakit sehatnya, baik hidup matinya, Yesus tahu persis. Sehingga ketika murid-murid katakan Lazarus bukan lagi sakit, tetapi Lazarus sudah meninggal. Dan Yesus berkata dia bukan meninggal, tapi dia tertidur. Murid-murid katakan kalau dia tertidur berarti dia nanti akan bangun. No. Yesus berterus terang, bukan dia tertidur, tapi dia sudah meninggal. Nah oleh karena itu, biarlah kita mau datang ke sana, kata Yesus, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kenapa? Supaya sekali lagi saya bacakan kepada saudara, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah saudara, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita akan belajar percaya bahwa tidak ada satu yang kita hadapi yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Tuhan mengerti setiap pergumulan saudara. Dia tahu setiap masalah yang kita hadapi. Dan dia tahu bukan saja pergumulan dari masalah dan masalah kita. Tapi dia tahu juga jalan keluar untuk kita memperoleh kemenangan dalam setiap masalah pergumulan
Bahkan dalam segala penyakit saudara yang saudara alami hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Oh haleluya. Nah, ada begitu banyak hal-hal kemahatauan dari Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Sebagaimana saya tutup dengan ayat ini dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus yang adalah Tuhan Allah itu sendiri, dengan kemahatauan segala sesuatu yang kita hadapi dalam segala aspek kehidupan kita, kenapa tidak kita tetap mau belajar percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus sendiri katakan kepada murid-murid tentang Lazarus, supaya mereka dapat belajar percaya tentang apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, tidak ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada satu masalah yang Tuhan tidak tahu. Semua masalah yang kita hadapi Tuhan tahu, dan ada jalan keluar. Bahkan firman Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, kita akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita naikkan pujian, Kaulah Tuhan mulia. Haleluya.
Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang layak menerima segala puji, hormat, dan syukur kami, ya Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah dalam hidup kami. Karena Engkau Allah satu-satunya yang mengetahui setiap kehidupan kami. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau berserah penuh kepadamu. Karena di dalam Engkau kami memperoleh jawaban yang pasti dalam setiap masalah pergumulan hidup kami. Oh haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami percaya di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Nama itu yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan menjamin keselamatan hidup kekal kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman yang kami terima pada saat ini Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikannya. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam tanah hati kami masing-masing. Memberikan kami pengertian dengan kesanggupan kami untuk mengerti dan melakukannya. Supaya hidup kami sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dan mata pencarian saudara. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Usaha mata pencarian saudara diberkati Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan tangan-tangan saudara, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan anugerah, berkat rahmat hikmat dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima berkat saat ini dan sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati saudara.